Halo semua, hari ini kiriman saya datang. Saya membeli gear depan merek TDR. Saya membeli langsung 2 karena dengan membeli 2 ini gratis ongkir. Bagusnya merek TDR ini kita bisa membelinya terpisah, tidak harus satu set. Nah, ini perbandingan dengan gear 13 yang bawaan motor. Nah, sekarang coba kita buka. Ini dia. Untuk lebih bagusnya lagi untuk membuka baut ini dan ini supaya lebih tertahan, kita masukkan gigi 1 supaya tidak terputar-putar lagi, dan kita turunkan ban belakangnya. Oke, mari kita sekarang buka. Ini menggunakan kunci L. Ini sudah terlepas. Sekarang kita tinggal memutar baut yang di bawah. Kemudian kita buka pengancingnya. Ini gear set yang saya beli satu set. Ternyata lebih murah jika kita membeli satu set. Ini saya membelinya 192.000. Itu kita sudah dapat rantai, kemudian gear depan 13T ini, kemudian gear belakang 41T. Ternyata kalau kita beli terpisah itu lebih mahal. Nah, sekarang kita lihat gear depan yang saya beli itu merek TDR. Saya beli terpisah, jadi saya hanya membeli gear depannya ukuran 14T, tapi ketebalannya sama dengan bawaan motor, yaitu 428. Nah, kalau kita bandingkan dengan bawaan motor, ini yang sudah saya lepas, ini yang 13T, saya melihat kualitasnya sepertinya mirip. Ini cukup berat juga, tetapi ada yang unik di TDR ini. Ada guratan melingkar, dan juga pada setiap ujung tepinya itu ada garis-garis. Jadi terkesan lebih kuat. Tapi saya sebenarnya agak pesimis dengan part racing, karena biasanya part racing itu umurnya tidak lama. Mudah-mudahan ini tidak seperti itu, karena part racing itu biasanya dipakai untuk satu kali balap kemudian dilepas, jadi bukan untuk dipakai harian. Namun saya sengaja naikkan satu gigi ke 14 untuk nafas panjang. Saya juga kurang tahu kenapa bisa dengan hanya perubahan yang tidak terlalu besar. Ini saya coba tumpuk, tapi efek yang terjadi ke motor itu sangat besar ya. Tiba-tiba motor kita menjadi berubah karakternya. Nah, di sini bagusnya TDR itu dia menyediakan part yang benar-benar PNP dari lubang ini, karena Jupiter Z1 itu pakai pengancing 2 baut, dan juga bentukan lubangnya itu geriginya sama, lubang tengah ini ya, dan lubang bautnya juga kiri kanan ini sama. Agak sulit mencari part seperti ini di kota Makassar, jadi saya terpaksa membelinya secara online. Kebanyakan toko yang saya datangi itu mengatakan harus beli satu set, jadi gear depan, gear belakang, dan rantai. Dan kebanyakan yang beredar itu merek Triple S.
Sedangkan Triple S yang beredar juga kebanyakan yang ketebalan 415. Jadi sepertinya memang untuk balap, karena dengan begitu enteng tarikannya. 415 berarti ketebalannya sangat tipis, sehingga sangat bagus untuk balap atau road race. Ini adalah gear bawaan dari motor saya yang sudah saya lepas. Kondisinya masih nyaris 100%. Dan memang terlihat berkualitas ya, tebal. Jadi gear bawaan dari motor itu gear depan 13T, sedangkan gear belakangnya itu 41T. Nah, saya kemudian mau menurunkan gear belakangnya ke 39T, tapi setelah mempertimbangkan bahwa agak sulit membuka gear belakang ini, lebih repot, maka saya memutuskan menaikkan saja gear depannya. Dengan menaikkan gear depan, otomatis rasio gear akan turun. Jadi dari 41 bagi 13 itu rasionya 3,15. Saya rencana mau menggunakan gear 39, berarti 39 bagi 13 rasionya jadi 3. Jadi saya rencana pakai rasio 3, tapi karena tidak jadi menggunakan gear 39, saya menggunakan gear 14 dari TDR. Otomatis 41 bagi 14 itu 2,9. Nah, itu juga membuat saya cukup was-was karena penurunannya cukup jauh, sekitar 0,22. Nah, itu saya khawatir ada efek buruknya di jangka panjang. Namun untuk sampai saat ini, setelah saya ganti, itu sangat enak dipakai dan cocok sekali untuk harian. Lagi pula saya tidak bertujuan untuk tarikan akselerasi. Saya lebih mementingkan kenyamanan dan jarang pindah-pindah gigi, karena dengan menurunkan rasio maka top speed akan naik, otomatis nafas panjang di setiap giginya. Jadi awalnya itu saya lihat kenapa spesifikasi dari Vega Force dan Jupiter Z1 itu hampir sama, bahkan diameter kali langkahnya itu sama persis, tapi herannya daya dan torsinya berbeda. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Daya dan torsi ini berbeda karena masalah gear set saja. Nah, kita bisa lihat pada Vega Force itu dia menggunakan 14 dan 41, sedangkan Jupiter Z1 itu 1341. Tetapi kelemahan dari Vega Force adalah dia menggunakan rantai dengan ketebalan 420, sedangkan Jupiter Z1 428. Nah, di sini saya menggabungkan kelebihan dari Vega Force dan Jupiter Z1. Kelebihan Vega Force di 1441-nya dan kelebihan Jupiter Z1 di ketebalan 428-nya.